wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Rohim Arna, yang terhormat para pimpinan Bapak Ulum Subakti, Bapak Sidik Wiono, Ibu Ernolita, Ibu Diah Nurmaningsih, Bapak Udin, Bapak Andri Setiawan, dan Bapak Ibu Guru Pinotret, penyedia dan segenap pegawai kantor cabang Gresik yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Amin. Dan bagi pegawai yang hadir pada sore hari ini, semoga diberi nikmat sehat, nikmat umur, dan rezeki yang barokah. Amin, amin, amin. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai di akhir kiamat. amin. Yang ketiga, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, penutup. Dan yang terakhir nanti setelah penutup acara santunan anak yatim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan Bapak Ustadz Abdul Rohim dengan tema muhasabah di akhir tahun 2025. Sekaligus ditutup doa, kalau nanti memungkinkan mungkin sholat berjamaah maghrib bersama. Kepada Bapak Ustadz Abdul Rohim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Suratul Fatihah, apa yang menjadi niat baik kita, hajat-hajat baik kita senantiasa dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ulum Subakti selaku pimpinan BNI Kantor Cabang Gresik, tidak lupa Pak Sidik Wiono, Bapak Ernolita, serta Ibu Diah. Ibu ya? Oh Ibu, ya ini Mas. Iya. Ya, prinsipnya seperti itu. Kita semuanya, Bapak dan Ibu yang hadir,
Ya, di sela-sela kesibukan panjenengan menyempatkan untuk berkumpul di hal ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah, segala kenikmatan yang senantiasa dihadirkan untuk kita semuanya. Lebih-lebih sore hari ini kita masih tetap dianugerahi olehnya kesehatan lahiran wa batinan, bisa beraktivitas sebagaimana biasa, lebih-lebih di dalam kita melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Termasuk pada sore hari ini kita sempatkan hadir di ruangan ini untuk sejenak bermuhasabah menjelang akhir tahun yang hanya tinggal beberapa jam saja, sekaligus diisi dengan santunan anak yatim sebagai perwujudan rasa syukur atas anugerah rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini menjadi catatan-catatan kebaikan yang kelak akan bisa mengantarkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam. Tidak lupa selalu kita haturkan kehadiran junjungan agung beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu serta rekan-rekan karyawan karyawati BNI kantor cabang Gresik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting buat kita untuk selalu bermuhasabah, karena esensi kehidupan itu harus selalu berubah menjadi lebih baik dan terus membaik. Dan ini pesan utama yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pesan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pesan utama di dalam ayat itu tentu tidak ada kata yang jauh lebih bermakna kecuali kata takwa. Maka Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Nah, untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar takwa kita selalu meningkat dan terus meningkat, maka di situ kemudian Allah pesankan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu introspeksi, melihat diri kita sendiri akan apa-apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa waktu yang telah silam. Ini maknanya apa? Allah menyuruh kita untuk bermuhasabah. Buat apa itu dilakukan? Li ghadin, untuk mempersiapkan diri kita menyongsong hari esok. Kenapa harus hari esok? Karena sesungguhnya yang namanya keberuntungan itu hanya akan didapatkan oleh orang yang di kehidupannya dari waktu ke waktu semakin baik dan terus membaik. Ya,
Ini yang perlu kita renungi bersama. Orang yang bahagia itu seperti apa? Orang yang beruntung itu seperti apa? Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, bahwa khasirun, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi sama itu rugi. Kenapa? Karena kita sudah buang waktu, buang energi, buang pikiran, ternyata sama saja. Ibarat orang berdagang dengan modal 100 juta, dijalankan modal itu untuk perdagangan dalam durasi waktu 1 tahun, ternyata setelah akhir tahun dihitung pancet 100 juta. Kalau orang Jawa bilang popok, tapi tidak popok nih Pak, rugi. Wong sudah kerja 1 tahun, ini modal 100 juta masih tetap 100 juta. Betul kalau begitu. Maka orang yang hari ini ternyata sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini justru lebih jelek dari hari yang kemarin. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini justru lebih jelek dari hari kemarin, bahwa halikun, maka dia adalah orang yang celaka. Nah tentu kita tidak ingin rugi, apalagi celaka. Yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah keberuntungan dari waktu ke waktu, apalagi saat ini kita berada di penghujung tahun 2025. Kita berharap bahwa 1 tahun yang kita jalani di tahun 2025 ini bisa menjadi evaluasi buat kita, agar nanti di tahun 2026 kita bisa lebih baik dari tahun yang segera akan kita tinggalkan. Ini inti dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Lalu bagaimana caranya supaya besok kita bisa lebih baik dari hari yang telah kita tinggalkan atau yang akan kita tinggalkan? Dalam konsep saya katakan, orang yang ingin bisa menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, mulailah terlebih dahulu dengan apa yang disebut mu'ahadah. Mau diiling-iling. Apa yang disebut mu'ahadah? Apa mu'ahadah itu? Selalu mengingat janji-janji yang telah kita buat. Janji kepada siapa? Janji yang paling utama adalah janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, kita ini sudah pernah berjanji kepada Allah dengan janji yang paling mendasar. Ini yang kadang-kadang orang sering kali lupa, karena janji itu sudah kita buat jauh sebelum kita hadir ke bumi. Ini yang bikin orang jadi lupa. Kapan itu? Ketika kita masih berwujud arwah, seluruh roh manusia, mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia akhir zaman kelak, sudah pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu. Lalu kemudian saat itu kita dilempari satu pertanyaan oleh Allah, alastu bi rabbikum, wahai ruhnya manusia, bukankah aku ini adalah Tuhan? Lalu bagaimana kita menjawab? Saat itu semua manusia yang masih dalam bentuk roh itu menjawab serempak. Kalau bahasa sekarang kur, tidak ada yang beda. Apa jawabnya? Bala syahidna
benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Ini adalah sebuah janji yang mengikat kita selama hidup kita. Jangan sampai lepas dari ketauhidan kita kepada Allah. Kita sudah berjanji di hadapan Allah bahwa yang kita tuhankan hanya Allah, karena memang hakikat Tuhan itu yang ada hanya Allah. Ya, hakikat Tuhan yang ada itu hanya Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan segalanya. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam semesta. Dan itu ketika ada orang yang dituhankan atau ada sesuatu yang dianggap Tuhan, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak kemudian dimentahkan, tetapi digelitik. Kalau memang kamu Tuhan, lalu prestasi kamu apa? Kalau mengaku menjadi Tuhan. Tentu tidak ada yang bisa ditunjukkan, karena memang Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh orang yang tidak yakin kepada Allah itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, karena mereka tidak pernah menciptakan langit, tidak pernah menciptakan bumi. Bahkan ada Tuhan yang kemudian ternyata datangnya belakangan. Makanya Nabi Musa ketika Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, ketika Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, lalu kemudian terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kekalahan Fir'aun itu telak ketika Nabi Musa mengatakan, Tuhan kau siapa? Nabi Musa bilang, Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Selesai Fir'aun. Maka pengikut-pengikut Fir'aun, dukun-dukunnya Raja Fir'aun saat itu langsung kontan memeluk agama Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pikiran mereka terbuka. Oh iya ya, berarti salah dong selama ini. Kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Mbahnya Fir'aun Tuhannya siapa? Bingung dong. Oh berarti Fir'aun jelas bukan Tuhan, kalau dia datangnya belakangan. Nah, itu kekalahan telaknya Fir'aun yang kemudian membuat pengikut-pengikut Fir'aun spontan beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu wajar, karena memang hanya Allah yang menciptakan segalanya. Dan itu sudah kita janjikan di hadapan Allah, ya Allah, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, konsekuensi dari keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita adalah kehambaan kita. Ini yang kemudian patut menjadi bahan evaluasi kita, sejauh mana kita menghamba kepada Allah. Di sanalah kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kali kita sholat. Setiap kali kita sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, tentu sholatnya tidak sah, karena itu bagian dari rukun sholat. Nah, ketika kita sholat, saat kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, di sana kemudian kita patut untuk merenung, kira-kira dalam durasi waktu 1 tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember hari ini, kira-kira awake dhewe sing bolak-balik muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sejauh mana kita mengabdikan diri kita kepada Allah dibandingkan sebanyak apa kita melanggar aturan-aturan Allah. Seberapa banyak kita mentaati Allah dibandingkan seberapa banyak kita bermaksiat kepada Allah. Ini yang kemudian harus menjadi perenungan kita. Kalau kita ingin sukses menyongsong hari esok yang lebih baik.
Nah, ini yang kemudian saya katakan tadi yang disebut dengan mu'ahadah, mengingat janji-janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita membaca membaca doa iftitah, kita sudah menyampaikan statement di hadapan Allah dengan statement yang luar biasa loh itu. Apa statement kita di hadapan Allah? Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan statement omon-omon loh itu. Ya. Itu statement serius loh. Sebuah bentuk pengakuan, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki nek dijerok nih dawa niki, nek dijerok nih dawa ya. Kita jarang sekali kan merasa susah banget gara-gara kehilangan subuh. Ini Mas Malik. Awake dhewe kelangan subuh iku koyok-koyok biasa-biasa wae, lah gak apa telat kan ya dikodok ngono wae. Lho cek penake. Ya walaupun memang harus tetap dilakukan, tapi kita seharusnya merasa kehilangan subuh yang begitu berharga. Ini cara wong desa, kelangan pitik situk ngono wae sak desa krungu kabeh ya. Nggih, Bu. Ning desa iku enek wong kelangan pitik situk wae. Iku sak kampung sak desa krungu kabeh. Apa lah mlesik digoleki gak temu-temu. Goleki apa to yu? Goleki pitik lho, gak mulai-mulai nganti magrib, ya toh. Wis ngawunger. Krungu kabeh pitik ilang situ. Sementara sholat kita hilang berkali-kali. Enek sing krungu? Apakah kita berani mengatakan bahwa kita kehilangan sholat kita? Ya Allah, ya. Itu baru satu item sholat, belum yang lain lah, yang lain-lain. Nah, ini yang patut jadi perenungan kita. Dan ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan. Sehingga ketika kita merenungi ini dan menemukan jawaban bahwa selama 1 tahun yang kita jalani dari 1 Januari sampai 31 Desember ini ternyata masih banyak penyimpangan yang kita lakukan, masih banyak kewajiban yang kita abaikan, masih banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan, masih banyak kemaksiatan yang terlanjur kita lakukan. Kalau kita sudah menemukan jawabnya, lalu apa yang harus kita niatkan? Maka ketika kita sudah menemukan itu dengan muhasabah kita, maka kita akan segera untuk melakukan apa yang disebut dengan mujahadah. Apa mujahadah? Membangun kesungguhan dari dalam hati kita untuk merubah dan memperbaiki apa yang sudah terjadi pada masa-masa yang lalu. Bangun komitmen. Nah, komitmen itu tidak akan pernah bisa terwujud tanpa dimulai dengan niat baik dan kuat. Kita tidak akan pernah bisa melakukan perbaikan, kita tidak akan pernah bisa melakukan perubahan mengarah kepada hal yang baik kalau tidak punya komitmen kuat terhadap hal itu. Maka itu yang kemudian dikenal dengan kata atau kalimat atau istilah mujahadah, kesungguhan kita untuk melakukan perbaikan. Kesungguhan kita untuk menekan sedemikian kuat akan kemaksiatan yang sudah terlanjur kita lakukan. Nah, ini bagaimana supaya bisa kita lakukan dengan baik. Kesungguhan kita, komitmen kita yang kita bangun di dalam hati kita supaya bisa betul-betul terwujud. Itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah poin berikutnya, yaitu muraqabah. Apa muraqabah itu?
tancapkan satu keyakinan kuat di hati kita bahwa dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Nek sing ngawasi atasan ngono wae kena dibujuki. Bener ya? Apa padha menungsane ya? Gitu, bisa dikibuli. Apalagi kalau kemudian atasan lagi tidak di tempat. Wah. Kok nyantai bro? Santai bro, bos lagi meeting di Jakarta. Wah. Oke, bahwa bos kita lagi ada di Jakarta, bos kita mungkin lagi ada di Amerika. Atasan kita boleh jadi lagi tugas di Jepang dan sebagainya. Tapi Allah selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah selalu hadir di sana dan Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Jangankan perilaku organ tubuh kita yang dohir, hati kita, gerak-gerik hati kita, itu saja Allah pasti mengetahui. Ya, jadi Allah selalu mengetahui apapun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah selalu mengetahui gerak-gerik yang ada di dada kita. Jenengan duwe kerentek ngelakoni apik, duwe kerentek ngelakoni elek, itu Gusti Allah wis seru. Makanya kemudian ulama-ulama menuntun kita, niat iku aja nganti niat sing elek, niat ana sing apik. Lah soal urung iso ngelakoni, lumayan wis oleh niate timbangane ora niat babar blas utawa malah niate niat sing elek malah fatal. Maka hati kita harus dituntun selalu untuk berniat dengan niatan-niatan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya mental atau karakter muraqabah di mana kita berada selalu dilihat Allah, selalu diawasi Allah, kita selalu sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, insya Allah kita tidak akan pernah berani melakukan penyimpangan sekecil apapun penyimpangan itu. Sehingga wong wani ngelakoni barang elek itu kan polain dua prinsip. Ya apa mas? Nyantai bro, karena sopo-sopo hanya kita berdua. Ngono itu sing garai perkara. Ya loh. Jadi merasa Allah sudah hilang, ya, alah, enggak ada siapa-siapa, sopo sing jangiru. Nah ini bahaya sekali, ya. Kendati kita sedang sendirian di tempat yang sepi, di keheningan malam, lalu kemudian di ruangan yang gelap gulita sekalipun, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Allah pasti melihat apapun yang kita getarkan di dalam hati kita. Kalau ini kita sadari betul, maka kita akan jadi orang baik. Apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita. Sudah tidak peduli, asal profesi itu profesi yang halal, silakan. Tapi kita akan benar-benar berusaha melakukan apa yang menjadi tugas sesuai dengan profesi kita secara profesional, karena kita sadar setiap gerak-gerik kita pasti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu top marko top itu. Ya, jenengan kebetulan profesinya sebagai karyawan bank. Saya profesinya lagi berprofesi jadi guru. Apapun profesi kita, ketika kesadaran akan pengawasan Allah atau yang disebut muraqabah itu hadir di hati kita, maka kita pasti akan profesional di dalam menjalankan tugas-tugas profesi kita. Karena kita sadar betul Allah itu tahu semuanya. Ya, ngapunten. Kalau malaikat itu hanya tahu apa yang dilakukan oleh raga kita. Ya, kita sholat, malaikat nyatet. Ada malaikat yang ditugasi bagian nyatet kan? Malaikat apa mas? Raqib atid, atau yang dikenal dengan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu raqib atid.
yang biasa mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Loh, itu yang dicatat itu amal-amal raga kita. Kita sholat, catat kebaikan. Ya, kita berbuat maksiat, catat kejelekan. Kita sedang ngaji, catat kebaikan. Tapi malaikat tidak pernah tahu apa yang terbersit di hati kita. Makanya kan sahih hadis yang menceritakan ketika malaikat hafadz, malaikat yang mencatat kebaikan atau mencatat amal-amal kita datang menghadap kepada Allah dengan seperangkat catatan amal kita, dilaporkan di sana. Lalu tiba-tiba malaikat tercengang betul ketika Allah kemudian mengatakan, apa itu? Ini catatan amalnya Mas Mu'alim. Ya, wah, ini hanya contoh Mas Guyon, Mas. Ya, ini catatannya Mas Mu'alim ini. Apa kata Allah? Kamu bawa balik, ya, tamparkan ke mukanya Mas Mu'alim. Duh, kaget malaikat. Bagaimana bisa seperti itu ya Rabb? Allah kemudian mengatakan, Mas Mu'alim itu ketika melakukan ini, melakukan itu, yang kebaikan-kebaikan itu, dia melakukannya bukan untuk saya kok. Ya, itu supaya dapat pujian, supaya pangkatnya naik, supaya macam-macam itu, ya, yang bersifat ria, yang bersifat ujub dan sebagainya itu. Nah, itu malaikat tidak tahu itu, yang tahu hanya Allah. Ya, ini cuma guyon karena kebetulan yang jejer saja. Saya Mas Mu'alim. Ya, ini yang harus kita sadari. Ya, maka amal-amal yang dicatat oleh malaikat itu bisa sirna ketika Allah kemudian mengatakan dia melakukan itu bukan untuk saya. Kembalikan, nggak diterima oleh Allah. Tapi ada kalanya kemudian Allah menerima. Kenapa? Karena Allah tahu dia memang amalnya nggak banyak, tapi ikhlas betul. Dia sungguh-sungguh betul, dia tulus betul, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kemudian kita perlu membangun kerajaan hati kita untuk kita isi dengan apa yang disebut dengan ikhlas, tulus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini akan bisa kita lakukan kalau kita sadar bahwa Allah itu selalu tahu setiap gerak-gerik yang kita lakukan, sampai pun gerak-gerik hati kita. Kalau kita sudah tahu begini, insya Allah beres nanti. Tahun 2026 akan kita perbaiki. Kalau soal dosa, soal salah, rasanya kita semua punya lah. Mana ada orang yang tidak punya dosa? Gitu? Mana ada orang yang tidak punya salah? Ya. Walaupun orang yang disebut kiai besar sekalipun, itu ya tetap duwe dosa, duwe salah. Selagi ijik menungso dudu nabi. Nah, kalau nabi rasul kan maksum, memang dijaga oleh Allah. Selama dia masih tetap manusia biasa, potensi salah itu pasti ada. Karena itu Nabi pernah mengatakan, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang baik itu bukan orang yang merasa tidak punya dosa. Ya, kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya salah. Nah, sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang mau bertobat. Tobat itu bagaimana? Mulai dengan pengakuan, ngakoni salah. Mulane enek wong kok gak tau gelem ngakoni salah, kongkon dandani ku gak bakal iso. Ku ngaku tok gak gelem. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita punya apa yang disebut dengan muraqabah, maka kita kemudian di sana mengerti, oh ternyata saya selama ini banyak yang keliru, banyak yang salah. Ya sesekali kita muaqabah. Apa muaqabah itu? Menghukum diri kita sendiri. Dengan cara apa menghukum itu? Dengan cara tidak menuruti apa yang diinginkan oleh nafsu dan syahwat kita. Itu hukuman, ya, itu hukuman. Karena kita sadar selama 1 tahun kita banyak berdosa, kita banyak bersalah, kita banyak mengabaikan kewajiban kita. Lalu kemudian kita punya komitmen tahun 2026 harus lebih baik.
dengan modal muraqabah, menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengikuti kita, maka kita kemudian melakukan muaqabah. Jadi wis mulai saiki tak niati pokoknya nek nafsu ngejak ngene prei loro Pak. Nggih, loro niku Pak. Jadi ketika hawa nafsu kita mengajak kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, kan katanya Roma Irama maksiat itu kan bernuansa menyenangkan, ya toh? Ya, mengapa yang asik-asik itu diharamkan, kan itu bahasanya Roma Irama. Ya, memang begitu. Karena dorongan nafsu itu selalu dikemas sedemikian rupa, tampak indah, tampak baik, tampak menyenangkan, tampak mengasihkan. Padahal itu adalah jebakan Batman. Ya, itu jebakan Batman. Kalau kita masuk ke jebakan itu, maka kita akan terperangkap luar biasa. Maka mulai hari ini kita belajar itu. Wis, leren, apapun yang terjadi gak usah dituruti. Nah, kalau poin-poin itu kita miliki dan kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik untuk tahun yang akan datang. Insya Allah terhitung mulai nanti malam jam 00 ya, kita memasuki tahun baru 2026 yang kemudian sekarang banyak kabupaten-kabupaten yang ya tidak memperkenankan untuk apa itu ya berpesta pora dengan apa kembang api dan sebagainya, ya karena memang satu sisi kita ikut berempati dengan beberapa musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita di luar sana. Apakah itu di Aceh, di Sumatera, di Jakarta, atau di daerah-daerah yang lain. Mosok koncone do susah kok awake dhewe hura-hura, kan begitu? Ya itu harus disambut dengan baik, bahwa larangan-larangan itu tidak lain supaya terbangun empati di dalam hati kita dan kita lebih mengoptimalkan, memanfaatkan sesuatu untuk hal yang baik dan lebih bermanfaat. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu dan bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan terima kasih banget Bapak ya, saya diberi kesempatan, apalagi diberi kabar kalau maju jam 4:30 itu malah seneng saya, karena maghrib saya harus di Masjid Nurul Iman Barata. Nah, ini nanti tidak usah pulang, langsung putar balik langsung ke Barata, jadwal pengajian rutin saya. Ngapunten ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhir tahun yang akan kita tinggalkan ini mudah-mudahan juga menjadi momen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apa yang akan kita hadapi di tahun 2026, apalagi ini masih dibalut dengan suasana bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat, dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa mengoptimalkan Ramadan nanti untuk banyak menempa diri dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, menggapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu minkum. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فاغفر لنا يا رب، فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.